Selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang menyampaikan presentasi dan hasil diskusi kelompok kami mengenai siklus produksi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Yasinta Rianti Jebau dengan NIM 19095 sebagai penyusun. Yang kedua Griselius Merian dengan NIM 19119 sebagai penyusun. Yang ketiga, saya sendiri, Nani Deni Anggraini, dengan NIM 19104 sebagai presenter. Dan yang terakhir, Maria Helena Najul dengan NIM 19089 sebagai pengumpul. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Tujuan utama dari siklus produksi adalah untuk merencanakan produksi dan tingkat persediaan. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan produksi dan tingkat persediaan. Sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi tentang kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk daftar permintaan pembelian. Ada aktivitas dasar dalam sistem produksi yang ada 4. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, perencanaan operasi. Dan yang keempat, akuntansi biaya. Selanjutnya, mengenai sistem informasi siklus produksi. Yang pertama, proses dalam sistem informasi siklus produksi, yaitu dalam sistem informasi siklus produksi mengintegrasi data operasional dan keuangan dari banyak sumber. Misalnya saja Departemen Teknik mengembangkan spesifikasi produk, file bill of material tentang komponen produk, dan daftar operasi yang berisi informasi tentang cara membuat setiap produk. Lalu, teknisi mengakses kedua file, yaitu file data operasional dan data keuangan untuk memeriksa desain produk serupa. Juga mengakses buku besar dan file inventaris untuk informasi yang diperlukan untuk menghitung biaya desain produk alternatif. Mengenai ancaman dan kontrol dari sistem dari proses, yaitu aktivitas siklus produk bergantung pada dan memperbarui database yang terintegrasi yang berisi data master tentang spesifikasi produk dan inventaris dari keduanya, yaitu barang yang sudah jadi maupun bahan baku. Terkait risiko, ada beberapa risiko utama dari proses, misalnya saja risiko data master yang tidak akurat atau tidak valid, karena data yang tidak akurat tentang operasi pabrik dapat mengakibatkan kesalahan biaya produk dan untuk penilaian persediaan. Untuk pengendaliannya atau kontrolnya, misalnya dengan pencocokan data, pemberian label file, menghitung ulang total batch, pengujian saldo, cross-routing, dan saldo nol, mekanisme write protection, dan pengendalian pembaruan secara bersamaan. Ancaman yang lain misalnya pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang dan pengikatan proses yang disediakan perusahaan dengan keunggulan yang kompetitif. Pengendalian akses menjadi salah satu cara menanggulangi ancaman ini. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau perubahan data produksi. Database harus dilindungi dari hilangnya atau rusak yang sengaja maupun tidak disengaja. Caranya dengan membackup secara teratur semua file yang penting, salinan tambahan dari file kunci, dan memiliki label file eksternal dan internal. Lalu mengenai 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tadi tujuannya adalah untuk menciptakan produk
yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama, Bill of Material, menentukan nomor bagian, deskripsi, dan kualitas setiap komponen yang digunakan dalam penyelesaian produk. Yang kedua adalah daftar operasi, untuk menentukan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pembuatan produk dan peralatan mana yang digunakan dalam lama setiap langkahnya yang harus diambil. Dalam pemrosesan ini, perangkat lunak manajemen siklus hidup atau PLM dalam membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dalam desain produk. Meskipun PLM meningkatkan efisiensi dan efektivitas desain produk, manfaat sepenuhnya membutuhkan pengawasan yang cermat oleh manajemen senior. Lalu ancaman dan kontrol dari kegiatan atau aktivitas desain produk ini menaikkan biaya menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika memproduksi produk serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Sering mengakibatkan produksi yang tidak efisien, proses karena kompleksitas yang berlebihan dalam mengubah dari produksi atau produk menjadi lain. Untuk mengurangi ancaman ini, akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan proses produksi mempengaruhi biaya. Menggunakan informasi dari pendapatan siklus tentang biaya perbaikan dan garansi jika diperlukan. Lalu dari aktivitas dasar yang kedua yaitu tentang perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua ini adalah perencanaan dan penjadwalan yang tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Mengenai metode perencanaan produksinya, ada dua metode umum dari perencanaan produksi, yaitu perencanaan sumber daya manufaktur dan lean manufaktur. Perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2 merupakan perpanjangan dari bahan perencanaan persyaratan yang berusaha menyeimbangkan produksi yang ada kapasitas dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperiksa. Sementara, lean manufacturing memperluas prinsip sistem inventaris just-in-time ke keseluruhan proses produksi. Tujuan dari lean manufacturing adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Dalam prakteknya, kebanyakan sistem manufaktur lean mengembangkan rencana produk jangka pendek. Sebagai contohnya, Toyota mengembangkan rencana produksi bulanan sehingga dapat memberikan jadwal yang stabil kepada pemasoknya. Sistem MRP2 dapat mengembangkan rencana produksi hingga 12 bulan ke depan, sedangkan sistem manufaktur lean banyak menggunakan cakrawala perencanaan yang lebih pendek. Jika permintaan untuk produk perusahaan dapat diprediksi, dan produk yang memiliki siklus hidup yang panjang, maka pendekatan MRP2 dapat dibenarkan. Sebaliknya, manufaktur yang ramping yang lebih tepat jika produk perusahaan dicirikan oleh siklus yang hidup yang pendek, permintaan yang tidak dapat diprediksi, dan penurunan harga persediaan yang berlebihan. Yang kedua, mengenai dokumen kunci dan formulir. Informasi mengenai pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau jadwal induk produksi
yang menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut terjadi. Kerumitan penjadwalan meningkat dengan semakin banyaknya jumlah pabrik biasanya. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan menghasilkan 3 dokumen, yaitu pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Lalu mengenai ancaman dan kontrol dari perencanaan dan penjadwalan. Ancaman utama dari kegiatan ini sudah berlebih kurang dari desain produk. Produksi lebih dapat mengakibatkan pasokan barang melebihi permintaan jangka pendek, sehingga menimbulkan masalah arus kas potensial karena sumber daya terkait dalam persediaan. Produksi berlebih juga mengakibatkan resiko membawa persediaan jadi usang atau kadaluarsa. Sebaliknya, kekurangan produksi dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Ancaman ini menghasilkan produk baru yang inovatif karena membuat manajemen untuk berusaha mengembangkan produk-produk yang tahan lama ataupun tidak mudah usang bila diperlukan untuk jangka panjang dan tidak tetap berkualitas bila digunakan untuk diperlukan dalam waktu yang singkat. Misalnya perkembangan untuk fashion terkini. Karena laris, produk semacam itu jauh lebih stabil daripada permintaan untuk kebutuhan pokok dan komoditas seperti makanan atau perlengkapan kantor. Yang kalau makanan kan ada kadaluarsa sehingga tidak bisa untuk waktu yang lama atau untuk penyimpanan jangka panjang. Berbeda dengan pakaian, kan masih bisa untuk jangka panjang meskipun tidak baru tetapi masih bisa digunakan. Sistem perencanaan produksi dapat mengurangi resiko berlebih dan produksi kurang. Peningkatan membutuhkan perkiraan penjualan yang akurat dan terkini, serta data tentang inventaris stok, informasi yang dapat disediakan oleh sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, di langkah yang ketiga yaitu operasi dan produksi. Dalam siklus produksi, operasi dan produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya, pelaksanaan aktivitas yang bervariasi, berbeda menurut jenis produksi, berbeda berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi digunakan dalam proses produksi. Dalam proses produksi itu kan menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksinya, seperti memerlukan robot, mesin, dan komputer yang disebut sebagai manufaktur terintegrasi komputer atau CIM, Computer Integration Manufacture. CIM atau Computer Integrated Manufacturing adalah sebuah pendekatan manufaktur dengan banyak proses manufaktur yang dijalankan dan diawasi peralatan terkomputerisasi. Sebagian melalui penggunaan robot dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Salah satu efek operasional dari CIM adalah pergeseran dari produksi massal sehingga pembuatan pesanan khusus. Ini memerlukan desain ulang dari sistem manajemen inventaris dan alur kerja untuk memfasilitasi perubahan dari kecepatan produksi. Ancaman yang dapat terjadi pada proses operasi dan produksi adalah pencurian persediaan dan aset tetap. Selain itu juga hilangnya aset yang ini menyebabkan kerugian yang cukup tinggi bagi kinerja keuangan dan produksi. Untuk mengurangi risiko kehilangan persediaan, akses fisik ke persediaan harus dibatasi dan semua pergerakan internal inventaris harus didokumentasikan.
Misalnya dengan permintaan bahan digunakan untuk mengotorisasi pelepasan bahan mentah ke produksi. Petugas kontrol inventaris dan karyawan produksi yang menerima bahan mentah harus menandatangani daftar permintaan untuk mengakui pelepasan barang atau bahan baku ke proses produksi. Begitu juga dengan pengembalian bahan yang tidak digunakan dalam produksi juga harus didokumentasikan. Tag RFID atau kode batang juga perlu digunakan untuk mengotomatiskan pelacakan persediaan. Peralatan RFID, pemindai kode batang, dan terminal online dapat digunakan untuk mencatat pergerakan persediaan. Dengan demikian, mempertahankan persediaan perpetual yang akurat berdasarkan catatan. Kontrol akses yang tepat ini, uji kompatibilitas penting untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang memiliki akses ke catatan tersebut. Selanjutnya, aktivitas dasar yang terakhir yaitu akuntansi biaya. Dalam siklus produksi, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja produksi. Yang kedua, untuk memberikan akurat data biaya tentang produk yang digunakan dalam keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Untuk dapat berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data waktu yang nyata. Untuk mencapai tujuan kedua, atau dua tujuan lainnya, mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menetapkan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi. Misalnya, biaya pengawasan pabrik dapat ditugaskan atau digabungkan ke departemen untuk tujuan evaluasi kinerja. Tapi untuk produk tertentu, untuk keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai proses dalam akuntansi biaya. Sebagian besar perusahaan menggunakan perintah kerja atau biaya proses untuk menetapkan biaya produksi. Misalnya, perusahaan konstruksi menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan untuk setiap rumah yang dibangun. Dalam kasus EOE, saat ini menggunakan biaya pesanan pekerjaan. Sebaliknya, biaya proses menetapkan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Pilihan biaya job order atau biaya proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk menetapkan biaya ke produk, bukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu bagaimana data tentang bahan baku yang digunakan, jam kerja yang dihabiskan, pengoperasian mesin dilakukan, dan manufaktur biaya overhead dikumpulkan. Mengenai data bahan baku, saat produksi dimulai penerbitan, bahan permintaan memicu debit untuk bekerja dalam proses untuk bahan mentah yang dikirim ke produksi. Banyak kode batang bahan mentah, sehingga data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk saat dirilis dari atau kembali ke inventaris. Produsen yang menggunakan tag RFID untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan bahan pelacak. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Dalam kasus
AOE dulu dan produsen lain menggunakan dokumen kertas kerja yang disebut tiket waktu kerja. Digunakan untuk mencatat jumlah waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk setiap pekerjaan tertentu. Karena diperlukan meningkatkan efisiensi dalam proses ini, EOM sedang mempertimbangkan untuk beralih ke identifikasi berdasarkan kode kartu. Penghematan waktu terkait dengan penggunaan barcoding untuk mengotomatisasi pengumpulan data. Meskipun ini tidak terlihat seperti banyak aktivitas yang dilakukan dalam pencatatan biaya tenaga kerja, bila dikalikan dengan ratusan workstation untuk pencatatan dan berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh ratusan karyawan, perusahaan bisa menghasilkan penghematan yang permanen dari aktivitas sebelumnya sebesar 15% peningkatan produktivitas. Selanjutnya, untuk pencatatan penggunaan mesin dan peralatan. CIM untuk mengotomatisasikan proses produksi, proposal biaya produksi yang semakin besar terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk itu. Misalnya, ketika pekerja merekam aktivitas mereka di workstation tertentu, sistem juga dapat merekam informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan, serta durasi penggunaan mesin tersebut. Banyak perusahaan manufaktur yang mengganti koneksi kabel dengan teknologi nirkabel. Dengan melakukan itu, mereka dapat menggunakan perangkat lunak simulasi 3D baru untuk mengevaluasi efek memodifikasi tata letak lantai toko dan alur kerja dan untuk mempermudah dan mempercepat perubahan yang menguntungkan. Selanjutnya, biaya kepala manufaktur. Biaya produksi yang secara ekonomi tidak layak untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses produksi yang dianggap sebagai biaya overhead pabrik. Contohnya misalnya biaya air, listrik, dan utilitas lainnya. Seperti yang diilustrasikan dalam kasus EOE, untuk melakukan proses pencatatan ini yang efektif mensyaratkan bahwa setiap sistem akuntansi biaya didesain ulang untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya dengan cara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Misalnya menggunakan lean manufacturing, menekankan pada bekerja dalam tim dan berupaya memaksimalkan efisiensi dan sinergi semua tim yang terlibat dalam pembuatan produk tertentu. Lalu ancaman yang muncul dalam proses aktivitas akuntansi biaya, misalnya data biaya yang tidak akurat dapat berkurang, mengurangi efektivitas penjadwalan produksi, dan merusak kemampuan manajemen untuk memantau, mengontrol operasi manufaktur. Misalnya data biaya yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat bagi manajemen tentang produk mana yang akan dibuat dan bagaimana mengatur harga penjualan produk yang diproduksi tersebut. Aset tetap yang diremehkan juga dapat menyebabkan masalah. Misalnya, hitungan yang tidak akurat tentang jumlah komputer pribadi yang digunakan tanpa sadar melanggar persyaratan lisensi perangkat lunak. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan laporan manajerial dapat mendistorsi analisis kerja masa lalu dan keinginan investasi masa depan atau perubahan dalam operasi. Prosedur kontrol terbaik dari proses akuntansi biaya untuk pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, yaitu pemindaian kode batang, pembaca lencana, dan perangkat lainnya. Jika ini tidak memungkinkan, maka diperlukan terminal online untuk entry data yang seharusnya menggunakan berbagai kontrol entry data tertentu. Lalu bagaimana penetapan biaya berbasis aktivitas sistem dan metrik kinerja inovatif dapat mengurangi masalah ini? Peningkatan kontrol dan sistem pembiayaan berbasis aktivitas. Biaya dan
biaya penyiapan dan penanganan material bervariasi dengan jumlah batch yang berbeda yang dijalankan dan jumlah total unit produksi. Jadi mengalokasikan jenis biaya overhead ini ke produk berdasarkan volume keluaran. Melebih-lebihkannya biaya produksi yang diperlukan dalam jumlah besar. Mengalokasikan biaya overhead berdasarkan input tenaga kerja langsung dapat mendistorsi biaya di seluruh produk. Penerapan biaya berbasis aktivitas dapat menyempurnakan dan meningkatkan alokasi biaya di bawah baik pesanan pekerjaan maupun sistem biaya proses. Ini mencoba melacak biaya ke aktivitas yang membuatnya seperti penggilingan atau pemolesan, dan hanya kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau departemen tertentu. Tujuan yang mendasar dari penetapan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya ke strategi perusahaan. Selanjutnya, tentang 3 hal penting dalam sistem akuntansi biaya konvensional. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional. Dan berikut hal penting atau cara pentingnya. Sistem biaya berbasis aktivitas mencoba melacak secara langsung proporsi overhead yang lebih besar dari biaya produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead produksi. Yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas merasionalisasi alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi penggerak biaya. Misalnya saja, jumlah pesanan pembelian yang diproses adalah salah satu penggerak biaya departemen pembelian, misalnya yaitu total biaya pemrosesan pesanan pembelian, misalnya gaji departemen pembelian, ongkos kirim, berbeda langsung dengan jumlah pesanan yang diproses. Selanjutnya, mengenai biaya kendali mutu dapat dibagi menjadi 4 bidang. Informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan efek dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Biaya kendali mutu dapat dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, biaya pencegahan dikaitkan dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kerusakan produk. Biaya inspeksi dikaitkan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal terkait dengan pengerjaan ulang atau pembongkaran produk yang diidentifikasi sebagai produk yang rusak untuk dijual. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal yang terjadi ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Misalnya saja termasuk biaya seperti klaim tanggung jawab produk, biaya jaminan dan perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Tujuan dari pengendalian mutu ini adalah untuk melakukan dengan benar pada kali pertama. Dengan membuat produk yang memenuhi spesifikasi, ini membutuhkan pertukaran di antara keempat kategori biaya kualitas. Misalnya, meningkatkan biaya pencegahan dapat menurunkan biaya inspeksi sebagai biaya kegagalan internal dan eksternal. Memang banyak perusahaan telah menemukan peningkatan itu
pengeluaran untuk mencegah cacat, untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, kualitasnya ditingkatkan melalui kontrol yang membantu perusahaan menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena pasti banyak kesalahan dalam presentasi, dan mohon maaf bila materi yang saya sampaikan kurang lengkap, tapi saya harap materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.